mendengarkan podcast ini. Diharapkan ada sesuatu yang saudara peroleh, menjadi pengetahuan, memberi pengertian yang membangun kecerdasan roh. Kecerdasan roh yang akan membuat saudara sensitif atau peka mendengar suara Tuhan. Dan dalam 1,5 sampai 2 jam kita ada di sini, ada sentuhan yang saudara alami dari Tuhan. Sentuhan yang mengubah hidup saudara. Jika saudara datang hanya untuk ikut kebaktian, mengikuti liturgi, atau semacam misa, lalu tidak ada sesuatu yang saudara peroleh, itu seperti pasien yang masuk rumah sakit, keluar tanpa perawatan. Fakta ini terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Sehingga kita melihat begitu banyak orang Kristen yang tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan sama sekali di tahun-tahun hidupnya sebagai orang Kristen. Hari ini kita akan belajar satu hal, saudaraku. Perbedaan antara umat perjanjian lama, ini bangsa Israel, dengan umat perjanjian baru, ini orang percaya. Ukuran baik untuk umat perjanjian lama atau untuk bangsa Israel itu melakukan hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan seterusnya. Hormati orang tuamu. Tetapi kalau ukuran baik untuk orang percaya itu melakukan kehendak Allah. Sangat berbeda. Lalu ukuran sukacita atau ukuran bahagia. Kalau ukuran bahagia untuk umat perjanjian lama itu berkat jasmani. Tetapi untuk umat perjanjian baru, ukuran bahagia adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Damai dan sejahtera oleh Roh Kudus. Mari kita belajar, saudara. Umat perjanjian lama dikatakan baik dan dinyatakan sudah hidup berjalan dalam terang kalau melakukan hukum. Tetapi begitu masuk zaman perjanjian baru, zaman salib, kalau hanya melakukan hukum, itu belum bisa dikatakan hidup di dalam terang. Belum bisa dikatakan baik. Sebab ukuran baik bagi umat perjanjian baru adalah melakukan kehendak Allah atau melakukan keinginan Tuhan. Tentu orang yang melakukan kehendak Allah atau melakukan keinginan Tuhan adalah orang-orang yang sudah melakukan hukum. Seseorang tidak akan pernah bisa melakukan keinginan Tuhan kalau melakukan hukum saja gagal. Oleh sebab itu di dalam kehidupan orang percaya, setiap individu harus bersentuhan langsung dengan Tuhan. Hukum Tuhan belum mewakili pribadi Tuhan seutuhnya. Hukum Tuhan belum mewakili pribadi Tuhan seutuhnya. Orang bisa melakukan hukum tanpa bersentuhan langsung dengan Tuhan. Tetapi seseorang tidak bisa melakukan keinginan Tuhan tanpa bersentuhan langsung dengan Tuhan. Oleh sebab itu orang harus betul-betul mengalami Tuhan.
sampai dia mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Tuhan akan berbicara kepadanya, buat ini, buat itu, pergilah ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Dan itulah yang disebut melayani Tuhan. Artinya melayani keinginan Tuhan, melayani kehendak Tuhan. Saudara, oleh sebab itu saudara jangan berpikir bahwa yang bisa bersentuhan langsung dengan Tuhan itu hanya pendeta. Jemaat seakan-akan kasta yang lebih rendah. Jemaat tidak memiliki tempat untuk langsung berhubungan dengan Tuhan. Jangan berpikir lagi seakan-akan pendeta yang bisa mendoakan jemaat karena pendeta bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Agama-agama pada umumnya memiliki mekanisme begitu. Ada sosok, ada tokoh yang menjadi mediator antara dewa atau ilah yang disembah dengan umat. Ada mediatornya. Di dalam kekristenan tidak ada. Mediator kita hanya Tuhan Yesus untuk bisa berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Setiap kita bisa berhubungan, bisa berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi, secara dekat, secara eksklusif, secara intim. Sebab tanpa persekutuan yang eksklusif dan intim dengan Tuhan, seseorang tidak akan bisa mengerti kehendak Allah dan tidak bisa melakukannya. Saudara harus mengejar hal itu. Yang pertama, saudara harus mendengar firman yang memadai supaya saudara memiliki kecerdasan roh. Dari understanding, dari pengertian-pengertian firman yang saudara dengar itu, saudara akan memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh itu membuat saudara peka dan sensitif terhadap kehendak Allah. Jadi sediakan waktu untuk belajar firman. Sebab saudara tidak akan pernah memiliki kecerdasan roh yang membuat saudara peka terhadap kehendak Allah atau suara Tuhan tanpa belajar kebenaran. Dan untuk bisa memiliki pengertian atau kecerdasan roh itu sangat bertahap, artinya strictly bertahap, tidak bisa instan, saudara. Lalu yang kedua, saya anjurkan saudara setiap hari menyediakan waktu untuk berdoa, untuk saat teduh bertemu dengan Tuhan. Dan saat itu saya sering katakan sebagai waktu mati. Waktu mati artinya waktu yang tidak digunakan untuk apapun kecuali untuk berdoa. Kalau saudara sungguh-sungguh berbuat demikian, saudaraku, saudara tidak akan pernah berbuat hal-hal yang tidak pantas. Hampir berbuat Anda pasti akan balik. Nyaris bisa, jatuh tidak. Karena Anda akan takut akan Tuhan. Kecuali Anda memang tidak bersentuhan dengan Tuhan setiap hari, Anda akan selalu jatuh dalam dosa dan kebablasan. Kalau saudara mendengar apa yang saya katakan, saudara tidak melakukannya, sampai mati saudara tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Dan sampai mati saudara tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau saudara tidak pernah melakukan kehendak Tuhan, saya pastikan saudara bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, itu orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Sudah terlalu lama saudara menikmati hidup tanpa berusaha sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Atmosfer gereja dan pengajarannya
telah membonsai, memperkerdil saudara, membangun kasta seakan-akan saudara pihak yang tidak berhak mendengar suara Tuhan. Kalau bukan suara Tuhan yang didengar, itu berarti suara setan. Suara setan di sini maksudnya adalah suara-suara dalam pikiran saudara yang dibangun dari filosofi dunia, dari percintaan dunia, egoisme, mau menang sendiri, mau selamat sendiri, mau terhormat. Itulah spirit yang ada di sekitar kita. Dan itu yang kita serap setiap hari, yang melahirkan suara-suara yang membuat kita tidak menjadi anak Allah, tapi anak dunia. Anak dunia berarti anak setan. Tetapi kalau yang kita dengar kebenaran firman Tuhan, saudara, maka yang lahir itu suara-suara dari Tuhan. Roh Kudus tidak akan berbicara kalau saudara tidak mengerti firman-Nya. Roh Kudus tidak akan berbicara secara berkesinambungan tanpa kita mendengar suara Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus itu seperti sumber suara, yang memperkuat suara ini seperti amplifier, saudaraku. Baru di sini ada speakernya. Ini hati, ini pikiran. Walaupun ini tidak sama persis seperti ini, Roh Kudus bagaimana berbicara, harus ada suaranya. Diperkeras di sini itu firman Tuhan, Alkitab. Ya, Alkitab. Tuhan akan memakai Alkitab ini, saudara. Gambaran ini tidak tepat betul, tapi untuk membantu saudara. Kalau saudara melihat filosofi dunia yang salah ini, ya, cinta dunia, materialisme, mau menang sendiri, egois, tega, kejam terhadap orang lain, yang muncul di benak saudara itu suara-suara seperti itu lalu melahirkan tindakan, melahirkan perbuatan. Tetapi kalau yang saudara dengar itu kebenaran firman, kerendahan hati Tuhan Yesus, kecintaannya kepada Allah Bapa, langit baru, bumi baru. Nanti yang saudara dengar, yang muncul di hatimu itu, suara-suara itu. Oleh sebab itu sediakan waktu untuk mendengarkan CD khotbah saya, saudaraku. Siang malam saudara dengarkan itu. Tidak ada cara lain, saudara. Kalau saudara hanya mendengar Allah itu baik, luar biasa, memberkati. Kalau kita memberi 5 jadi 30. Yang begitu-begitu itu kan mandul, saudara. Yang muncul itu oportunis. Yang muncul itu asas manfaat, saudara. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, saudaraku sekalian, belajar terus melakukan kehendak Allah ini. Melalui kebenaran firman yang saudara dengar. Tiap hari saudara dengar. Supaya Anda diubahkan terus. Saudara harus memiliki pengalaman langsung dengan Tuhan, mendengar suaranya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan. Oke, ini yang pertama. Lalu bahagia. Kalau orang Israel hidupnya terberkati dan damai, sejahtera, kata firman Tuhan, kamu hidup dalam ketenangan, tidak ada yang mengharu-birukan kamu. Karena Tuhan melindungi, menjaga mereka dengan berkat jasmani, kerajaan mereka kokoh jaya, ya. Tidak ada epidemi penyakit, ya. Tetapi kekristenan berbeda, saudara. Kekristenan itu berbeda. Bukan karena berkat jasmani. Nah, saya menyimpang dulu. Kan kalau bangsa Israel menyatakan kemuliaan Allah, itu menunjukkan keperkasaan Elohim Yahweh, bahwa Allah itu hebat, tidak seperti Allah-Allah lain. Allah mana seperti Allahku. Itu di sini. Karena tembok Yeriko bisa runtuh, laut Kolsom bisa terbelah. Ya. Dengan demikian Allah Israel
dipuji, dimuliakan, saudara. Tetapi kalau orang Kristen, nah beda. Banyak gereja-gereja dan orang-orang Kristen seperti mau mengajak kompetisi dengan Allah lain. Allah kita hebat, luar biasa, dahsyat. Dia seperti bangsa Israel, salah. Justru kita melihat bagaimana Tuhan di sini, saudara, tidak menyatakan kemuliaannya secara fisik. Banyak orang-orang Kristen yang menjadi bulan-bulanan dianiaya, ya. Nanti kita akan melihat perbedaan orang Kristen itu memuliakan Allah. Yang pertama dengan kelakuan yang sempurna, yang kedua dengan damai sejahteranya yang tidak ditopang oleh berkat jasmani. Dianiaya, masuk gua singa, disiksa, tetap memiliki damai sejahtera. Nah itu maka muncul ayat, ketika mereka bertanya kepada kamu, pengharapan apa yang ada padamu, kamu harus menyatakan itu. Pengharapan apa yang ada padamu. Kenapa bisa sukacita di dalam keadaan-keadaan yang sulit? Inilah cara kamu menyatakan kemuliaan Allah. Sebab kalau secara fisik, hari ini agama lain juga ada acara-acara semacam KKR, ada pelepasan pakai muntah-muntah juga, ada kesembuhan juga, dan mereka punya kesempatan promosi di media-media lebih banyak dari kita. Kita seperti tidak berdaya menghadapi diktator mayoritas. Tapi banyak orang Kristen masih tidak kapok juga. Nyanyinya api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Padahal gereja-gereja kita yang dibakar. Gereja kita kecil-kecil, rumah ibadah mereka besar-besar, megah-megah. Kita bangun gereja juga susah, izinnya juga sulit, sampai di ruko-ruko juga ditutup-tutup. Lalu seringkali ada gereja yang dirusak, dibakar. Tidak ada penyelesaian secara memuaskan dari pihak kita. Lalu di mana Tuhan kita? Tuhan seakan-akan tidak berdaya. Tidak masalah, karena Tuhan mau kita bersaksi dengan cara yang berbeda. Jadi damai sejahtera kita itu bukan karena berkat jasmani. Bukan berarti tidak boleh bahagia dengan rumah bagus, mobil bagus. Bukan berarti tidak boleh berbahagia dengan keadaan rumah tangga yang baik. Ya harus dinikmati. Tetapi seandainya tidak memiliki semua itu, ada kebahagiaan yang tidak hilang. Dan itu yang menjadi kebahagiaan utama. Kita kan dari kecil dididik salah oleh lingkungan. Kita sekolah, kita kuliah, kita berkarir, bisnis, punya pasangan hidup. Kita bahagia, punya anak. Bahagia, anak gede, bahagia. Punya menantu, waduh membahagiakan. Punya cucu, lebih membahagiakan. Semua ini menjadi landasan kebahagiaan. Dan supaya bisa memperoleh semua ini, minta tolong Tuhan, kan gitu. Itu salah. Tapi itulah yang diajarkan gereja. Bukan tidak boleh berbahagia dengan semua ini. Ketika Anda menjadi Kristen, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi begini saudara, kalau ini zaman salib gini. Ini kan kita dulu hidup dengan cara hidup. Maksudnya orang Yahudi. Dengan cara hidup dunia. Tidak masalah. Karena memang begitulah cara hidup. Cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kan begitu. Ya kan? Tapi begitu masuk perjanjian baru. Ini cara hidup anak Allah. Yang sangat unik. Kalaupun Anda misalnya tidak punya jodoh. Tetap bisa bahagia. Nggak punya anak pun tetap bisa bahagia. Walaupun Anda miskin pun tetap bisa bahagia. Lagi pula kan nggak lama di dunia ini hidup. Nah Tuhan menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia itu maksudnya cara hidup. Ini orang Yahudi cara hidup anak dunia loh. Yang tadi saya katakan ini saudara. Ya. Ini cara hidup dunia. Agama itu mengajarkan ini. Tapi kalau anak Tuhan memiliki ini. Mungkin saudara ya. Tidak semua saudara kan hidupnya
Sukses menurut mata dunia. Mungkin Anda bisnis tidak pernah berhasil, atau pas-pasan, mau beli rumah pas nggak ada, mau beli mobil pas nggak ada, membayar anak sekolah pas nggak ada, serba pas nggak ada, bukan pas ada. Iya, 4 tahun yang lalu suami meninggalkan saudara, ya, hilang dari peredaran seperti meteor. Bisa begitu. Kalau di pertemuan-pertemuan keluarga, kakak yang paling tua turun dari mobil mewahnya disambut lebih ramah oleh keluarga besar. Cici atau kakak perempuan mobilnya juga bagus, disambut dengan lebih meriah. Ya. Tapi kalau Anda turun dari bajai, ya, kalau mobil koko, mobil cici full AC, Anda full doa. Wah, koko datang bawa makanan steak yang enak, tapi saudara turun dari bajai cuman bawa sayur pakis. Kalau kakak datang, oke, didudukin tempat yang baik. Ayah, kakak itu suka makan ini, baku teh. Ayo baku teh. Itu yang sayur, ada daging babinya itu baku teh. Tapi saudara, tehnya saja. Yang lain suruh duduk. Kalau Anda, mah, ayo bantu di belakang itu. Cukup. Waduh, nggak apa-apa saudara. Yang lain bawa makanan, makan pesanan dari hotel, Anda masak sendiri. Nggak ada yang nyentuh, nggak apa-apa. Jangan menyanjung Tuhan hanya karena kondisimu baik. Engkau berkata Allah baik, ekonomiku baik, usahaku baik, rumah tanggaku sehat baik. Anda baru menyanjung Tuhan. Situasimu sulit bagaimanapun, you feel happy. Saya sudah tua, saudara. Artinya saya sudah melewati perjalanan panjang melalui banyak berbagai pengalaman hidup. Saya sudah melihat begitu banyak kejadian orang lain dan pengalaman hidup saya. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Dan Anda akan merdeka. Kalau ketemu Tuhan nanti, saudara berkata, Tuhan engkau segalanya bagiku. Kalau you tidak menjadikan Tuhan segalanya hari ini, you bohong. Tuhan tahu kamu bohong. Makanya, kalau perempuan bisa dibohongi, mehwah, engkau segalanya bagiku, bisa dibohongi. Tapi Tuhan gak bisa dibohongi. Gak bisa. Hati-hati. Saya belajar, saudara. Kalau bangun tidur, kalau dulu kan aku mau melayani Tuhan, gereja maju, berkembang, itu kebahagiaanku. Jadi berhalaku itu gereja. Berhalaku itu prestasi, reputasi, dan lain sebagainya. Kalau bisnis, wah ini mogul nih, dapat duit nih. Ada. Sekarang mesti saya berubah. Karena saya jadi pemimpin. Saya harus dicontoh. Saya harus punya hati yang melekat di surga. Tadi pagi doa saya sudah berkata begini kepada Tuhan, tidak main-main. Aku tidak ingin hidup lagi Tuhan. Tapi kalau aku hidup, aku mau menyenangkan Engkau. Melakukan kehendak-Mu. Itu bukan jadi pendeta khotbah bagus. Nomor 2, setiap langkahku aku melakukan apa yang Kau ingini. Saya nggak jadi pendeta juga udah siap hari ini. Nggak jadi pendeta juga udah siap, saudara. Lebih baik saya jadi orang sederhana daripada jadi pendeta saya tidak karu-karuan. Sebab kalau pendeta di gereja Pentakosta karismatik Betel seperti ini, mengkondisi pendeta jadi rusak. Perpuluhan boleh diambil. Jemaat mengkultuskan. Waduh, nyaman bener saudara. Bisa rusak saya. Belum saya ini kan tampang begini juga masih laku saudara. Iya, enggak tua enggak muda masih bisa didemenin orang saya. Kalau saya membuka hati sangat bisa, bukan nggak bisa, sangat bisa. Kesempatan bukan banyak, sangat banyak. Tapi saya memilih tidak. Walaupun itu daging saya sakit. Nggak gampang bilang tidak itu nggak gampang. Udah nyaris jebret. Enggak, aku memilih tidak. Pokoknya cirinya begini. Kalau Tuhan tanya, kau pilih hidup atau mati? Mati. Tapi mati yang terhormat loh. Bukan, aku mendingan mati aja. Lu gak buat apa-apa sama Tuhan, mati masuk tempat genderuwo kali.
You nggak buat apa-apa, you berbuat dulu untuk Tuhan. Sehingga ketika you masuk pintu surga, Tuhan bilang, itu sahabatku, itu hambaku. Kira-kira saudara kalau masuk pintu surga, Tuhan bilang itu enggak? Jangan sampai Tuhan bilang gini, mereka cut. Buang tuh manusia tuh. Tuhan, aku kan jemaatmu. Aku kasih kolektor perpuluhan. Buah sulung, lung. Buang. Aku tidak butuh buah sulung dan kolektornya dia. Aku butuh hatinya dia. Nah, kalau saudara memiliki kehidupan seperti ini, saudara baru bisa jadi terang dunia. Matius pasal 5. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 kita mulai. Matius 5 ayat yang ke-14. Ya. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu terang. Itu bukan kamu harus menjadi terang. Bukan. Kamu terang. In fact, karaktermu itu terang. Kamu berkeadaan sebagai terang. Ini lebih dari perintah. Memang naturmu itu terang. Tidak bisa tidak kamu menjadi terang. Jadi kalau kamu tidak menjadi terang, kodratmu bukan terang, kamu bukan anak Allah. Oh, sudah membaca ayat sebelumnya kan, berbahagialah orang yang membawa damai dan seterusnya. Itu kodrat. Kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Kalau orang Yahudi memiliki keistimewaan ini, tidak membuat orang melihat surga, melihat Tuhan yang ajaib dan besar, dan tanah Kanaan yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Tetapi kalau orang percaya memiliki keagungan kelakuan dan damai sejahtera yang tidak dipengaruhi dunia, mereka melihat surga. Melihat surga. Tadi yang saya cerita bawa sayur apa tadi? Pakis. Nah, orang lihat ini, kenapa orang ini sukacita begini? Tunggu yang lain satu persatu gugur. Nanti orang ini pasti dibuat Tuhan mulia. Pasti. Nggak akan miskin terus. Nggak akan di bawah. Kalau sakit-sakitan, miskin. Anda kayak benalu, nyusahin orang. Anda nggak bisa jadi berkat. Nggak bisa. Utang sana, utang sini. Kontrak sana diusir, kontrak diusir, nggak pernah bener, you nggak bisa jadi berkat. Anak-anakmu nggak berhasil, nggak akan jadi berkat. Pasti karena saudara warga kerajaan surga dan serius mempersiapkan diri untuk masuk kerajaan Allah, Anda pasti akan ditolong Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Nggak usah didoakan oleh pendeta, nggak perlu. Anda akan bisa diberkati. Terus, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Iya. Saudara tahu nggak kaki dian? Saya dulu tidak sadar bahwa kaki dian ini kan lambang kebangsaan bangsa Yahudi, saudara. Ini lambangnya orang Yahudi loh, kayak Garuda Pancasila. Kalau kita Indonesia, kaki dian itu bentuknya seperti lampu Aladin itu, saudara. Begitu. Nggak ada orang yang taruh gini, tutup mangkok. Ada nggak begitu? Nggak ada. Ada nggak? Ada orang gila. Ya taruh sini. Saudara dimanapun berada akan menerangi orang, membuat orang melihat surga. Sehingga kita menyelamatkan jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Saya tidak bisa, saudara, untuk memberkati semua orang. Tidak bisa. Orang melihat hidup kita makin dekat, mestinya kita akan membawa orang kepada Tuhan. Kecuali orang itu bengkok. Sebaik apapun kita bisa dianggap salah. Atau orang itu punya kepentingan pribadi. Tapi kalau tulus, kita bukan orang yang cari keuntungan. Kita bukan orang yang mau berbuat dosa, mau nggak bener. Kita mau bener. Jadi kita dimanapun berada, bau wangi. Ada seorang menantu, ini menantu paling ditekan oleh mertuanya dari semua menantu yang lain.
Sudah gitu ekonomi juga paling parah. Tapi menantu ini biar dianiaya oleh mertua, di antara menantu-menantu yang lain perempuan, dia diem. Satu hari mertuanya bilang gini, aku nanti ikut kamu saja. Tuh, dia membuktikan menantu ini baik. Dia orang yang mengasihi Tuhan, tulus. Jadi kalau ada menantu diperlakukan tidak adil oleh mertua, jangan Anda pasang taring. Nggak boleh. Diem aja ngalah. Dianiaya diem. Nah menantu itu begitu. Dia mijitin maminya di kakinya. Yang lain duduk di atas, dia di bawah miskin. Nggak munafik loh, nggak cari muka. Oh, dia punya muka sendiri. Dia mijitin. One day, bisa loh mertuanya bilang, aku ikut kamu. Kamu lebih baik dari semua anak-anakku sendiri. Tuh, teruskan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang baik, baiknya itu melakukan kehendak Allah. Wah, ini pasti luhur agung, saudara. Terus, dan memuliakan Bapamu yang di... Yes, memuliakan artinya ikut melayani Tuhan, ikut mengabdi kepada Tuhan. Bukan hanya membuat orang beragama Kristen. Kalau cuma membuat orang beragama Kristen dimanfaatkan oleh gereja dan pendeta, tetapi menjadi orang yang sungguh-sungguh membawa orang lain ke surga. Saya belum sempurna, saudara, tapi ke depan saya pasti lebih mati dari hari ini. Dan saya sudah kontrak mati, bukan sok, saudara. Saya nggak pengen hidup lagi. Kalau saya hidup bukan supaya saya punya rumah, saya hidup wajar, banyak teman, itu nggak perlu. Saya cuma mau jadi berkat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin.